Shalom buat kita semua dimanapun berada. Apa kabar? Apa kabar kalian? Tentu saya yakin pasti kabarnya selalu baik ya. Itu harus. Kembali lagi bersama dengan saya dalam channel ini, dimana pada video kali ini saya akan membahas suatu artikel yang berjudul Membangun sebuah komunikasi untuk mengatasi suatu konflik. Dan artikel yang akan saya bahas ini menjadi tugas akhir saya dalam mata kuliah keterampilan komunikasi dan manajemen konflik di STINT Makassar dengan dosen saya yang bernama Bapak Pendeta Bartolomius Padatu. Ya, bagaimana sih menyelesaikan suatu konflik dengan sebuah komunikasi? Tentu ada penjelasannya. Dan ini akan saya bahas dalam artikel ini. Tentu kalian mempunyai pandangan atau mempunyai pemahaman tentang konflik berbeda-beda. Ada yang berpandangan ini dan itu. Tapi tentu pasti sama, hanya sedikit perbedaan pendapat. Nah, saya akan menjelaskan konflik yang menurut pemahaman yang saya akan jelaskan adalah konflik merupakan interaksi yang muncul karena adanya perbedaan pendapat, pengetahuan, dan lain sebagainya. Masyarakat menganggap bahwa konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial, karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik. Tentu itu karena konflik pasti selalu tidak bisa dihindarkan. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak pernah mengalami konflik, pasti ada. Hal ini dapat diatasi dengan kemauan dari individu itu sendiri. Adapun menurut para ahli tentang konflik yang terjadi karena adanya interaksi komunikasi. Jika kita ingin mengetahui konflik apa yang sedang terjadi, maka kita harus memiliki kemampuan yang tepat dalam berkomunikasi. Tidak selamanya konflik dipandang buruk. Hal yang tidak mengenakan ini bisa menjadi pengalaman yang positif apabila ditangani dengan tepat. Orang yang berhasil menyelesaikan konflik biasanya akan memiliki hubungan yang lebih erat. Ya, kita masuk ke dalam beberapa faktor yang menjadi penyebab timbulnya konflik, yaitu pertama, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk kepribadian yang berbeda. Orang yang berasal dari kebudayaan berbeda sering mengalami kesulitan ketika mereka harus berinteraksi dengan orang dari budaya lain. Yang kedua, perbedaan masing-masing individu. Dalam menjalani sebuah hubungan, tiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang terkadang bergesekan dengan orang lain. Pikiran yang tidak selaras bisa menimbulkan konflik. Ya, kembali lagi kepada pemahaman yang berbeda-beda juga sama dapat menimbulkan konflik, di mana orang yang berbeda pendapat dengan orang lain tentu itu akan menimbulkan perdebatan
yang mengakibatkan konflik, karena itu tadi yang saya bilang, adanya perbedaan pendapat. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar kelompok atau individu. Tiap-tiap individu atau kelompok memiliki kepentingan sendiri. Ketika orang melakukan hal untuk tujuan yang berbeda, mereka dapat berselisih paham. Dan yang keempat, perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Jika terjadi perubahan nilai yang mendadak dalam masyarakat, mereka yang masih memegang pandangan lama dapat bermasalah dengan kaum yang sudah lebih modern. Ketika konflik sudah terjadi antar individu atau kelompok, maka harus diselesaikan sejumlah cara untuk menyelesaikannya. Ya, tentu konflik selalu ada jalan keluar untuk menyelesaikannya. Yakinlah, jika kita mau mencari jalan keluar tersebut, pasti ada. Salah satu cara yang bisa diambil adalah membangun sebuah komunikasi yang baik. Nah, itu yang paling utama menurut saya. Berikut ada beberapa tahap yang dapat dilakukan. Yang pertama, kesadaran dari kedua belah pihak bahwa konflik harus diselesaikan. Jadi, ketika ada kedua belah pihak yang terlibat konflik, lalu mereka ingin sesegera mungkin menyelesaikannya, tentu harus dibangun dari kesadaran masing-masing kedua belah pihak tersebut. Kalau mereka tidak ada kesadaran, ya mereka pasti tetap tidak mau menyelesaikan konflik. Jadi itu kesadaran yang paling penting juga. Bila hanya satu pihak saja yang ingin menyelesaikan konflik, biasanya komunikasi hanya menjadi searah dan tidak efektif. Komunikasikan masalah yang ada sehingga konflik dapat segera diselesaikan. Yang kedua, pastikan kedua belah pihak fokus pada masalah, bukan menyerang secara personal. Ya, ini juga biasa sering terjadi ya. Biasanya kedua belah pihak yang terlibat konflik, mereka malah menyerang secara personal dan bukan membahas masalah yang menimbulkan mereka konflik. Lalu ketika mereka membicarakan konflik, ketika kita membicarakan suatu konflik, jangan mengangkat masalah pribadi yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang mengakibatkan kita konflik atau kedua belah pihak tadi. Hal ini bisa memperlambat penyelesaian konflik karena ada lawan bicara, kita dapat terpancing emosi. Semua pihak harus menerima solusi yang disepakati bersama. Jadi ketika adanya suatu kelompok yang terlibat konflik dan mereka sudah mencari solusi untuk konflik mereka terselesaikan, kelompok itu harus menerima solusi itu, apapun solusinya. Yang penting konflik mereka dapat terselesaikan. Ketika konflik sudah dibicarakan, jangan lari dari solusi yang sudah disetujui. Jika ada salah satu pihak saja yang tidak mengikuti kesepakatan itu,
maka konflik baru akan muncul kembali. Ya, ini bisa jadi juga terjadi ya. Ketika konflik sudah terselesaikan, tetapi juga bisa kembali muncul, kembali terjadi karena adanya salah satu pihak yang tidak mengikuti kesepakatan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat, berkomunikasi seperti semula tanpa adanya perubahan setelah terjadi konflik. Ya, jadi ketika kita berkonflik, ya kembalilah seperti biasa, ngobrol, membahas hal-hal yang di luar konflik. Dan jangan membahas lagi konflik yang baru-baru terjadi. Karena itu bisa dan itu juga bisa kembali memunculkan konflik. Jangan menyimpan dendam pada orang lain ketika konflik sudah usai. Ya, jadi ketika konflik sudah usai, selesaikanlah konflik itu tanpa dendam. Karena ketika menyelesaikan konflik secara terpaksa, pasti menyelesaikannya dengan dendam dan akan membalas di kemudian hari karena terpaksa menyelesaikan konflik. Jadikan konflik sebagai cara untuk mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan di kemudian hari. Ya, konflik juga bisa bermanfaat untuk cara kita mengenal orang lain dengan lebih baik dan mempererat hubungan kita dengan orang yang baru kita kenal mungkin, atau orang lain di sekitar kita. Nah, itu manfaatnya. Lalu sedikit tambahan juga dari saya. Setiap orang pasti punya perspektif yang bisa jadi berbeda karena mereka melihat dunia berdasarkan pengalaman dan nilai budaya yang mereka miliki. Melihat masalah dari kacamata orang lain adalah penting untuk menafsirkan masalah secara lebih luas lagi. Artinya menafsirkan masalah, memahami masalah yang terjadi dengan lebih dalam, sehingga kita dapat mencari jalan keluar dari masalah tersebut. Ya, yang terakhir, kesimpulan dari penjelasan saya ini tentang membangun sebuah komunikasi untuk mengatasi konflik, yaitu untuk mengelola konflik yang terjadi akibat komunikasi yang buruk, itu perlu diselesaikan dengan manajemen konflik yang tepat. Nah, ini juga yang manajemen konflik juga harus dipakai sebagai alat komunikasi untuk menyelesaikan konflik, dan jangan memakai komunikasi yang buruk.
ketika terjadi masalah. Selesaikan segera dengan menggunakan bahasa tanpa berpihak. Artinya berpihak. Jangan menggunakan bahasa yang memihak kepada satu belah pihak saja. Dan itu juga faktor terjadi konflik. Membangun komunikasi yang baik dan efektif dengan semua yang terlibat dan belajar mendengarkan. Ya, jadi sekian dari artikel yang saya sudah jelaskan ini, yang tentang membangun sebuah komunikasi untuk menyelesaikan konflik. Kiranya penjelasan artikel saya ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menonton ketika berkonflik dan sedang mencari jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dan akhir kata dari saya, janganlah selalu berlarut dalam konflik, karena hiduplah dengan selalu penuh dengan sukacita, jangan penuh dengan konflik. Karena kalau hidup kita penuh dengan konflik, maka hidup kita belum dapat terperbarui. Jadi kalau hidup kita mau diperbarui, hiduplah dengan damai dan sukacita. Karena Tuhan Yesus juga menginginkan kita hidup seperti itu. Ya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.